Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Christine Sitanggang, NIM J1A11951 dari kelas R003. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai senyawa fitokimia. Oke, poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, ada nama senyawanya, jenis atau klasifikasi, ada bagian-bagian klasifikasi senyawa. Dan yang kedua, ada struktur senyawa. Yang ketiga, ada sumber senyawa pada pangan ataupun bahan hasil pertanian. Yang keempat, ada sifat ataupun karakteristik dari senyawa. Dan yang terakhir yaitu manfaat senyawa terhadap kesehatan manusia. Saya akan membahas tentang senyawa fitokimia terlebih dahulu. Apa itu senyawa fitokimia? Senyawa fitokimia itu berasal dari dua kata, yaitu fito atau phyto, yaitu yang berarti tumbuhan, dan kimia atau chemistry yang artinya kimia. Jadi, apa itu senyawa fitokimia? Senyawa fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kimia tumbuhan atau yang disebut dengan kimia tumbuhan obat. Oke, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang nama senyawa fitokimia. Kali ini saya mendapat tugas yaitu mengenai senyawa fitokimia yaitu karotenoid. Apa itu karotenoid? Karotenoid adalah golongan senyawa kimia organik yang bernutrisi yang terdapat pada pigmen alami tumbuhan maupun hewan. Berdasarkan struktur kimianya, karotenoid ini termasuk ke dalam golongan terpenoid, yaitu golongan terpenoid. Jadi, karotenoid ini merupakan zat yang menyebabkan warna merah yang dapat kita lihat pada gambar-gambar buah itu, yaitu warna merah, kuning, oranye, dan hijau tua pada buah maupun sayuran. Peran penting dari karotenoid ini sendiri adalah sebagai antioksidan maupun sebagai sistem fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu juga, karotenoid ini juga dapat diubah menjadi vitamin esensial. Baiklah, selanjutnya, jenis-jenis klasifikasi pada karotenoid ini apa saja? Pengelompokan jenis karotenoid ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu xanthofil dan karoten. Kalau xanthofil itu mayoritas kepada buah dan sayuran yang berwarna kuning. Sedangkan untuk karoten ini, mayoritasnya itu untuk sumber makanan nabati yang berwarna oranye. Oke. Xanthofil. Xanthofil itu mengandung oksigen. Xanthofil itu juga dapat melindungi tubuh dari sinar matahari. Jadi, jenis-jenis apa saja sih yang terdapat pada xanthofil ini? Seperti lutein, ada zeaxanthin, ada beta-cryptocanthin. Inilah yang termasuk jenis-jenis dari xanthofil. Untuk jenis lutein dan zeaxanthin ini dikenal atau bermanfaat untuk kesehatan mata kita gitu ya. Dan makanan apa yang termasuk pada kategori makanan apa saja yang termasuk dalam kategori xanthofil, yaitu seperti kubis, bayam, labu kuning, labu, alpukat, buah berwarna kuning, jagung, bahkan juga kuning telur yang mana makanan-makanan ini sangat mudah atau sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang kedua tadi yaitu karoten. Karoten itu tidak mengandung oksigen, sedangkan tadi xanthofil itu mengandung oksigen. Karoten ini tidak mengandung oksigen, melainkan mengandung senyawa hidrokarbon. Karoten ini sangat penting dalam membantu pertumbuhan tanaman.
Yang termasuk kategori-kategori ataupun jenis-jenis karoten ini ada alfa karoten, ada beta karoten, dan juga lycopene atau lycopen gitu. Terus makanan apa yang termasuk kategori dari karoten ini sendiri gitu? Yaitu seperti wortel, belewah, ubi jalar, pepaya, jeruk, tomat, dan juga labu. Oke, dari ini semua karotenoid itu dikelompokkan menjadi provitamin A dan non-provitamin A. Provitamin itu dapat diubah menjadi vitamin A, yang dimana di usus ataupun di hati ya. Vitamin A itu sendiri merupakan komponen penting bagi kesehatan manusia ya, bagi kesehatan tubuh kita sendiri untuk menjaga kesehatan mata ataupun kekebalan imunitas kita. Dari jenis-jenis karotin ataupun xanthofil ini yaitu alpha karoten, beta karoten, dan juga beta cryptochantin ini termasuk ke dalam kelompok yang namanya provitamin A. Jangan selanjutnya kalau untuk yang sisanya tadi lutein, ada zeaxanthin dan lycopene itu atau lycopene adalah kelompok non provitamin A. Oke, kita udah tahu itu pengertian provitamin A itu apa dan non provitamin A itu apa. Selanjutnya untuk kelas-kelas dari ataupun bagian-bagian dari xanthofil kan kita udah sebutkan tadi. Jadi pengertian-pengertiannya ya sekarang ini, yaitu pertama ada lutein. Apa itu lutein? Lutein itu adalah pigmen kekuningan yang larut dalam lemak yang muncul pada alga, bakteri, dan juga tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Perannya lutein ini sendiri untuk melindungi tanaman dari radiasi matahari ataupun ultraviolet. Sifat yang sama ini efektif untuk melindungi retina manusia dari radiasi ultraviolet matahari yang dapat atau yang membuat menjadi komponen yang sangat cocok untuk orang yang dengan bermasalah penglihatan, glaukoma, ataupun katarak. Dan buah-buah apa saja yang menjadi sumber kaya lutein itu seperti ada blueberry, ada prem, ada aronia, dan juga ada blackcurrant. Oke, selanjutnya itu ada namanya zeaxanthin. Zeaxanthin. Dia juga mirip dengan lutein tadi ya. Tapi di sini sumber yang baik untuk karotenoid pada kelasnya zeaxanthin ini seperti ada asparagus dan juga kiwi. Dan selanjutnya ada namanya capsanthin. Capsanthin itu adalah pigmen yang ditemukan pada paprika merah bersama dengan karotenoid lain seperti capsorubin. Capsorubin yang memiliki sifat antioksidan. Oke, selanjutnya untuk kelas tadi sudah kelas xanthofil, sekarang untuk kelas karoten. Kelas karoten itu ada alfa karoten, ada beta karoten, dan ada berapa lagi itu. Yang pertama kita akan jelaskan tentang alfa karoten. Apa itu alfa karoten? Alfa karoten itu dengan sifat yang lebih menonjol yang mana berfungsi sebagai antioksidan daripada beta karoten. Muncul dalam makanan yang sama tetapi dalam proporsi yang lebih rendah. Jadi di sini alfa ini lebih rendah daripada beta gitu. Jadi di sini juga alfa karoten ini juga memiliki sifat pelindung terhadap kanker serviks. Jadi makanan-makanan yang terdapat alfa karotennya itu seperti ada wortel, ada jagung, ada jeruk, ada melon, dan juga raspberry. Terus beta karoten adalah prekursor vitamin A. Ini adalah komponen antioksidan yang mendukung munculnya kanker pada paru-paru, pada mulut, dan juga pada kanker perut. Selanjutnya, kelas dari karoten apa saja lagi? Yaitu ada lycopene. Lycopene itu merupakan komponen yang memberi warna merah pada tomat yang mirip dengan beta karoten juga ya, seperti wortel. Ia juga memiliki sifat anti kanker.
Lycopene ini sendiri tampaknya mengurangi beberapa jenis kanker, terutama pada kanker prostat, pada paru-paru, pada perut, pada kantung kemih, pada perut, leher, leher rahim, gitu. Terus lycopene ini juga memiliki sifat untuk mengurangi kolesterol dalam darah dan juga untuk mencegah radang prostat. Oke, dan yang untuk terakhir dari kelas karoten ini sendiri yaitu cryptochantin dengan sifat yang lebih menonjol sebagai antioksidan daripada beta karoten muncul dalam makanan yang sama meskipun dalam proporsi yang kurang. Jadi sayuran yang terkaya di jenis karoten pada cryptochantin ini yaitu kembang kol. Oke, terus kita masuk ke struktur kimia. Bagaimana struktur kimia pada karotenoid ini? Yaitu yang pertama, karotenoid itu termasuk ke dalam kelompok terpenoid, di mana senyawa yang berasal dari asam mevalonat atau yang disebut dari asetil CoA. Terpen dari terpenoid itu, terpen adalah turunan dari isoprena hidrokarbon yang terdiri dari 5 atom karbon. Secara khusus, karotenoid ini adalah tetraterpen dan terdiri dari 40 atom karbon. Atom-atom ini membentuk rantai terkonjugasi yang dapat berakhir pada cincin karbon. Tersubstitusi dan tidak jenuh pada setiap ujungnya. Molekul yang memiliki sedikit ikatan rangkap menyerap cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek. Kita misalkan adanya molekul yang hanya mengandung 3 ikatan terkonjugasi, oleh karena itu hanya dapat menangkap cahaya ultraviolet tidak berwarna. Sedangkan ada yang mengandung struktur 11 ikatan rangkap terkonjugasi dan dapat menyerap hingga berwarna merah. Oke, selanjutnya untuk sumber karotenoid pada pangan apa saja? Yaitu biasanya itu sumber karotenoid pada pangan itu terdapat pada buah-buahan, karena buah-buahan itu tidak hanya mengandung karbohidrat tapi mengandung juga vitamin, mineral, karbohidrat itu seperti gula, ada serat ya. Salah satu jenis vitamin yang dikandung oleh buah-buahan ini adalah karotenoid, sama aja ya. Nah, jadi di sini karotenoid yang terkandung dalam buah-buahan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber vitamin A, pada vitamin A ada juga karotenoid ini berperan untuk pembentukan warna senyawa yang tidak dapat diubah menjadi vitamin A, misalnya seperti lycopene. Karotenoid ini juga dikenal sebagai sumber antioksidan yang cukup kuat. Oke, hasil pertanian atau sumber pangan yang menghasilkan karotenoid ini, yang pertama ada melon. Melon itu ternyata banyak kandungan karotenoidnya. Yang mana dengan mengkonsumsi 100 gram buah melon itu kita dapat memenuhi 68% kebutuhan vitamin perharinya. Yang kedua itu ada anggur merah, yang mana juga dalam mengkonsumsi 100 gram itu kita dapat memenuhi 23% kebutuhan vitamin A perharinya. Yang ketiga ada buah apa ini? Buah mangga. Buah mangga itu juga dengan kita mengkonsumsi 100 gram mangga perharinya kita dapat memenuhi 22% kebutuhan vitamin A-nya. Dan yang keempat yaitu ada pepaya. Pepaya juga dengan kita mengkonsumsi 100 gram pepaya dapat memenuhi kebutuhan vitamin A perharinya sebesar 19 gram. 19%. Dan yang kelima ada tomat. Begitupun dengan tomat juga kaya akan kandungan
karotenoidnya, yaitu dengan mengkonsumsi 100 gram tomat, kita dapat memenuhi 17% kebutuhan vitamin A-nya per harinya. Oke, yang terakhir, untuk hasil pertaniannya itu ada jambu biji. Jambu biji juga dapat kita konsumsi sebanyak 100 gram itu dapat memenuhi 12% kebutuhan vitamin A per harinya. Oke, selanjutnya untuk yang poin keempat, yaitu sifat atau karakteristik karotenoid. Menurut Association of Vitamin Chemistry, secara umum karotenoid itu memiliki sifat fisik maupun kimianya, yaitu larut satu larut dalam lemak, kedua tidak larut dalam air, ketiga larut dalam senyawa kimia seperti ada aseton, alkohol, heksan, ada metanol, bahkan etanol. Yang keempat, dia itu sangat sensitif terhadap oksidasi. Dan yang kelima ada di mana dia tuh sangat stabil terhadap panas, di mana di dalam udara bebas oksigen. Dan yang untuk terakhir pada sifat kimia dan kimia, sifat fisik dan kimia dari karotenoid ini yaitu mempunyai spektrum serapan yang spesifik pada panjang gelombang yang diperkirakan antara 450 hingga 500 nanometer karena mempunyai kisaran warna dari kuning sampai merah. Oke. Dan untuk poin terakhir daripada PPT kali hari ini atau materi kali ini yaitu manfaat karotenoid terhadap kesehatan manusia. Oke, yang pertama, ada kesehatan untuk mata. Salah satu penyebab utama kebutaan manusia itu karena adanya degenerasi makula yang terkait akan usia. Dengan paparan sinar biru jangka panjang dapat menyebabkan hal ini dan berdampak negatif pada bagian mata kita. Makanya dengan begitu, kita dengan mengkonsumsi asupan lutein dan zeaxanthin dapat membantu menyerap sinar baru yang masuk ke retina. Dengan begitu kondisi mata kita akan baik-baik saja. Walaupun memang kesehatan mata itu memang terkait dengan usia. Oke, yang kedua ada kesehatan jantung. Oke, jantung. Manfaat kedua, kesehatan jantung. Manfaat anti peradangan pada pigmen pewarna alami ini sering dikaitkan dengan peningkatan kesehatan jantung. Dengan mengurangi peradangan, membantu melindungi terhadap penyakit jantung dan juga dapat mencegah aterosklerosis, yang maksudnya itu adalah penyumbatan dinding arteri pada jantung kita. Oke, yang ketiga manfaatnya itu untuk menurunkan resiko kanker. Yang keempat adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh atau imun kita, karena salah satu yang bertanggung jawab untuk berurusan dengan agen patogen itu dapat merusak organisme dengan seperti bakteri, virus. Kalau imun kita tidak bagus, imun kita lemah, maka dengan mudahnya bakteri-bakteri itu, virus-virus itu masuk ke dalam tubuh, menyerang kita, dan akhirnya kita sakit dan kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dan yang terakhir, manfaat dari karotenoid itu yaitu untuk mencegah radang sendi. Oke, ini dia video tentang senyawa fitokimia. Semoga video ini sangat membantu dan sangat memotivasi untuk kita belajar dalam pola makanan kita ataupun makanan-makanan yang kita makan sehari-harinya. Dan sampai jumpa untuk video berikutnya. Baiklah, saya Jessica Christine Sitanggang, undur diri. Bye-bye.